Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran terakhir di tema 6, yaitu pembelajaran tema 6 subtema 3 pembelajaran ke-6. Jadi nanti besok kita masuk ke tema 7. Nah, di sini ada sebuah percakapan antara Made dan Ayah. Ayah, mengapa sering ada berita kecelakaan lalu lintas di televisi ya? Kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas, Made. Banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya. Akibatnya terjadi kecelakaan yang memakan korban manusia dan kendaraan yang rusak. Jawab, Made. Bagaimana dengan pengguna jalan lain, seperti penjalan kaki? Apakah mereka juga tidak tertib di jalan? Kabarnya tetap saja ada pejalan kaki yang terkena kecelakaan lalu lintas. Jawab Ayah. Pengguna jalan termasuk pejalan kaki juga harus mematuhi peraturan lalu lintas, Made. Misalnya pejalan kaki tidak boleh menyeberang jalan sembarangan atau pejalan kaki tidak boleh berjalan di bahu jalan. Karena sudah disediakan trotoar yang memang khusus untuk mereka. Semuanya sudah diatur, tinggal bagaimana menaatinya. Jawab Ane, benar juga ya, kewajiban setiap orang untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Maka jika ada salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak. Ya. Wah, memang penting sekali melakukan kewajiban kita agar kita terhindar dari celaka juga orang lain. Jawab Ayah, setuju Made. Nah, dari percakapan antara Made dan Ayah, kita dapat ambil kesimpulan bahwa kita harus senantiasa mentaati segala peraturan yang telah dibuat, maupun peraturan di sekolah, peraturan di masyarakat, atau peraturan di jalan raya. Nah, seperti contoh tadi, apabila ada salah satu yang tidak melakukan tata tertib lalu lintas tersebut, maka akan terjadi kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Permasalahan sosial seperti kecelakaan lalu lintas, sampah, peristiwa kriminal sering terjadi di sekitar kita. Nah, apakah permasalahan sosial lainnya yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak di dalam masyarakat? Nah, simaklah bacaan sebagai berikut. Masalah sosial di sekitar kita. Dengan semakin majunya media informasi, baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti limbah dan karbon monoksida. Selain itu, masyarakat masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Lalu, fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Nah, fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan salah satu contoh sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotek, puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut, sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakan akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaga agar dapat digunakan.
Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak perilaku tidak disiplin, misalnya di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan. Memarkirkan kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Nah, itu merupakan masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nah, seperti biasa, setelah kalian membaca setiap paragraf pasti ada kalimat-kalimat yang akan mewakili bacaan tersebut. Nah, kalian tuliskan di sini contoh. Di paragraf pertama nih, paragraf pertama ini isinya tentang apa? Isi paragraf pertama yaitu tentang adanya beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin. Nah, itu contoh yang ada di paragraf pertama. Nah, kalian lanjutkan di paragraf kedua, isinya apa? Kalian rangkum. Jangan kalian tulis semua, kalian tuliskan inti sari dari bacaan di paragraf kedua, sama paragraf ketiga juga, paragraf keempat juga sama. Kalian tuliskan lalu kalian simpulkan di kesimpulan. Nah, selanjutnya kita ke masalah sosial yang terjadi seperti yang dijelaskan di bacaan di atas. Nah, kalian tuliskan di dalam sebuah tabel. Lengkapilah tabel berikut dengan menggunakan keterangan masalah sosial. Misalnya di sini ada contohnya kemacetan lalu lintas. Penyebabnya kurangnya disiplin pihak yang terlibat pengguna jalan. Cara mengatasi mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya di sini rusaknya fasilitas sekolah. Penyebabnya kurang disiplin dan tanggung jawab untuk menjaga fasilitas sekolah. Pihak yang terlibat orang-orang yang ada dalam sekolah. Cara mengatasinya yaitu apa? Selalu mematuhi dan menjalankan kewajiban untuk menjaga sarana sekolah. Nah, lalu selanjutnya amatilah di lingkungan sekitar rumahmu. Kalau yang A itu umum, boleh dari mana saja, boleh dari fasilitas kesehatan, sekolah, atau yang lainnya. Nah, yang ini boleh bebas. Kalau yang ini masalah sosial yang ada di sekitar lingkungan rumahmu saja. Misalnya cuma ada 2 masalah sosialnya, ya udah nggak apa-apa, tulis 2. Nah, paham? Semoga paham ya. Selanjutnya, di sini ada sebuah percakapan antara Benny dan Made. Postermu bagus sekali, Ben. Benar-benar dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjalankan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Terima kasih, Made. Tapi gambar yang kamu buat pada postermu sangat menarik, Made. Menurutku gambar itu seperti sebuah gambar cerita yang menjelaskan isi postermu. Dapatkah saya belajar membantunya? Betulkah, Ben? Apakah kamu benar-benar dapat mengerti cerita yang kusampaikan lewat gambar itu? Yuk kita belajar sama-sama. Saya menggunakan teknik arsiran untuk membuatnya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang teknik menggambar, ada teknik basah dan teknik kering. Sekarang kita lanjutkan memahami gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disampaikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Penggunaan media yang berbeda-beda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga. Pada gambar dengan menggunakan media kering biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol atau yang lainnya berupa garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Sedangkan cara menggunakan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air dan
air di atas kertas. Nah, ini contoh teknik arsiran, diarsir. Ini contoh teknik blok hanya menggunakan satu warna. Yang ini teknik sapuan cat air berbagai warna. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar, yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalangan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Perhatikan gambar cerita di bawah ini. Gambar cerita tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Maling Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Nah, dari sini ini juga bisa dari gambar ini bisa menggambarkan bahwa Maling Kundang itu kasar kepada ibunya. Nah, ini contoh gambar cerita yang bisa menonjolkan perilaku atau karakter dari gambar tersebut. Nah, selanjutnya ceritaku. Nah, kalian lihat ada 2 buah gambar di sini. Ada satu yang gambar yang teknik arsir, yang kedua ada teknik gambar. Nah, kalian ceritakan di sini. Di sini tulis dulu misalnya di yang pertama, cerita pertama. Cerita pertama yang ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kalian ceritakan, bisa kalian tangkap itu sedang melakukan hal apa. Yang cerita pertama. Cerita kedua kalian tuliskan juga di sini. Ini sedang menceritakan apa. Nah, kalian amati terlebih dahulu gambarnya, lalu kalian simpulkan. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.